Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Bisa juga disalurkan ke ketua komsel masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang kita boleh rasakan hari ini itu adalah semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita ajak semua, baik yang di sini maupun yang ada di rumah, Bapak Ibu, untuk kita sama-sama satu dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam kehidupan kami di luar kendali Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada ini semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Biarlah apa yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan boleh menjadi mezbah yang harum, yang berkenan di hadapan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Urapi setiap kami yang ada di sini maupun seluruh anak-anak Tuhan yang melihat live streaming maupun yang akan menyaksikan secara relay. Berkati kami semua Tuhan, biar lawatan Allah boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami menaikkan pujian kami ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu. Dengan mezbah korban syukur, ku berikan pujianku. Ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Amin Tuhan. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur, ku berikan pujianku. Mari angkat tangan. Ku angkat tangan sembah-Mu
memohon perlindungan-Mu Tuhan, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Katakan terima kasih, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Allah yang darahnya tercurah di kayu salib. Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Syukur, Kau sungguh baik Tuhan, sungguh baik buat kami, sungguh dahsyat perbuatan-Mu. Ajakan Tuhan Yesus, Kaulah Raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Kau sumber penghidupan kami. Terima kasih Allahku, terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, syukur bagimu. Kami berterima kasih, hanya sayang dahsyat. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Dunia boleh bergoncang, maut boleh menghadang, tapi kami percaya Tuhan,
urapan-Mu, pertolongan-Mu yang sudah kami rasakan sepanjang hidup kami, akan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus untuk memperkatakan sesuatu yang baik, memperkatakan kesembuhan, memperkatakan pemulihan, memperkatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berdiri menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saya katakan, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus. Ini keluar dari hati kami, hanya Engkau bagiku Yesus, tidak ada yang lain Tuhan. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku. Amin Tuhan. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi katakan, Engkau Allah dan Rajaku. Amin Tuhan. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Raja dan Bapa kami. Engkau Allah yang kami muliakan di bumi dan di surga. Tidak ada nama lain selain hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus bersorak bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita buat Tuhan? Amin. Haleluya. Saya undang Bapak di rumah yang menonton siaran ini secara live streaming maupun relay. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Ke lembah
kemuliaan buat Tuhan. Ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, mengurapi setiap kita, memulihkan setiap kita. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Dia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau penebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang amlikanku. Pengorbanannya yang
Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali berkumpul untuk bersama-sama kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih setia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur, berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kembali kepada kami, hingga kami ada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna bagi setiap kami. Dan pagi hari ini kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama pagi hari ini. Kami tahu dan kami menyadari penuh kami tidak dapat hidup di luar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Baik kami yang ada di sini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Yang hari ini juga mereka mengikuti ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam setiap keterbatasan kami terlalu yakin dan percaya ini bukan halangan untuk kami datang kepadamu Tuhan. Untuk membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi sebentar hamba-Mu yang akan Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Hamba menyadari penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tapi semua itu Ku meletakkan dalam tangan Allah yang kuat dan berkuasa. Engkau akan menyempurnakan semua itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bulan Juni merupakan bulan keluarga bagi Gereja Bethel Indonesia. Oleh sebab itu, pagi hari ini, tema besar yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga. Yaitu kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 9 dan ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingatnya. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menyambut seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudara dan sahabat-sahabat berkumpul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam pembacaan kita pagi hari ini, kita temukan seorang perwira pasukan Italia yang bernama Cornelius yang tinggal di Kaisarea. Ia bukan hanya seorang perwira pasukan Italia, tetapi juga ia seorang yang saleh, yang hidupnya menjadi teladan dalam banyak hal, khususnya di dalam menerapkan keseimbangan antara pekerjaan atau pelayanan dan juga keluarga. Di sini kita dapat melihat atau temukan beberapa prinsip yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Cornelius. Pertama, Cornelius melayani sesuai dengan karunia. Itu kita baca di ayat yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu alasan mengapa pelayanan kita bisa menjadi lebih tajam dan efektif adalah karena dilakukan sesuai dengan karunia. Ya. Segala bentuk pelayanan kita, bila kita lakukan sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan merasakan dampak dari pelayanan kita. Usaha yang kita kerjakan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi justru kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dan perkenanan Tuhan melalui pelayanan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita juga dapat menemukan atau mengetahui bahwa Cornelius dan isi rumahnya adalah merupakan keluarga yang takut akan Allah. Ya, takut akan Allah bukan berarti seperti biasa kebiasaan kita takut kepada hal-hal yang tidak baik, ya, yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita melihat di sini takut akan Allah berbicara bagaimana sikap hidup kita untuk selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, di sini Cornelius membuktikan bahwa ia banyak bersedekah kepada umat Yahudi. Nah, sebagai orang percaya dan jemaat Tuhan, kita diajarkan untuk mampu melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bisa melakukannya dengan lebih efektif. Dan kita akan bisa merasakan dampak dari buah pelayanan kita. Ketika kita fokus, ketika kita tahu bahwa kita harus punya tujuan apa yang harus kita lakukan. Karunia yang Tuhan lakukan dalam bentuk pelayanan kita. Nah, dan ini juga menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya. Khususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, yang melayani Tuhan. Ya. Karunia rohani apakah yang saudara dan saya temukan dalam pelayanan? Dan bagaimana saudara menggunakan di dalam pelayanan? Saudaraku, karunia-karunia ini kita harus sendiri mengenalinya. Ya. Bentuk karunia apa yang kita punya sebagai orang percaya atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Agar kita tidak salah ketika kita mengetahui karunia yang Tuhan berikan. Mungkin karunia kesembuhan, karunia untuk counseling kepada orang lain, karunia memberitakan Injil sebagai guru atau sebagai apa saja. Kita harus kenali bentuk karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Supaya ketika kita bisa menggunakan itu, kita akan dipakai oleh Tuhan, ya, menjadi alat yang luar biasa di dalam tangannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, yang dapat kita temukan di dalam diri seorang Cornelius, ia membawa orang lain mengenal Tuhan. Itu di dalam ayat 23 dan 24. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun untuk berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara
dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Nah, selain punya sifat yang murah hati, dia sudah suka bersedekah kepada orang, atau dia punya sifat murah hati, punya kemurahan hati. Kornelius juga rupanya memiliki kerinduan agar orang lain yang ada di sekelilingnya atau yang ada di sekitarnya untuk percaya kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai jemaat Tuhan, tugas yang sama ketika kita melihat apa yang terjadi dalam diri Kornelius itu bisa atau mutlak menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus, karena keselamatan itu bukan hanya menjadi milik kita, tetapi menjadi milik orang lain. Ya. Dan kita melihat bagaimana Kornelius, dia punya kerinduan yang besar untuk membawa saudara-saudaranya, keluarganya untuk percaya kepada Tuhan, mendengar Injil Kristus itu. Saudaraku, mungkin kita juga sebagai jemaat Tuhan hari-hari ini kita masih punya PR besar. Kita masih punya keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara kita, ipar kita, keponakan kita, atau siapa saja yang belum mengenal Tuhan. Mari sebagai orang percaya kita lakukan apa yang Kornelius sudah lakukan. Dia punya kerinduan karena dia tahu keselamatan bukan hanya untuk dia, tapi dia rindu keluarga besarnya juga diselamatkan. Dan kita di sini melihat bagaimana sikap hati seorang Kornelius. Walaupun ia bukan seorang hamba Tuhan, tapi lewat karunia yang Tuhan berikan kepadanya, ternyata dia bisa memakai orang lain. Atau dia pakai seorang Petrus untuk bisa menyampaikan kabar baik itu kepada saudara-saudaranya, kepada keluarga besarnya yang sudah dia undang dan dia kumpulkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, kita melihat sini, ketika kita mendengarkan kebenaran firman, ketika seseorang mendengarkan kebenaran firman, itu bisa terjadi dua hal. Mereka menerima firman dengan sungguh-sungguh, atau mereka cuma sekedar masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga besar Kornelius. Ya, mereka sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman. Ya, dan hasil dari pemberitaan firman Tuhan tersebut, kuasa Roh Kudus turun atas semua orang yang mendengarkan kebenaran firman itu. Di dalam ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Saudara, karunia Roh Kudus itu akan dicurahkan atau diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh ya punya hati dan punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan menyelidiki hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karunia itu akan menjadi bagian kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa tujuan membawa orang lain mengenal Tuhan itu juga berlaku bagi jemaat Tuhan. Ya, bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, tapi bagi jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, kenali karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara. Agar lewat karunia yang Tuhan berikan kepada saudara sebagai jemaatnya, kita dapat gunakan dengan maksimal. Ya, karena kalau kita tahu posisi kita tahu karunia yang kita miliki, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka pelayanan kita akan sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Sebab dikatakan bagaimana kita akan menjadi teladan bagi orang di luar sana kalau kita tidak memulainya dari keluarga. Tunjukkan, karena keteladanan itu sangat penting di dalam keluarga. Nah, dan lewat pelayanan kita sebagai jemaat Tuhan, kita dapat juga membawa orang lain
yang belum percaya kepada Tuhan menjadi orang yang layak menerima keselamatan. Karena keselamatan itu yang saya katakan tadi bukan hanya menjadi milik kita, tapi menjadi milik orang lain. Kita harus punya hati agar jiwa-jiwa di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, mereka juga layak menerima keselamatan. Yang ketiga, memuliakan atau melayani Allah bersama keluarga. Itu di dalam ayat 46 sampai ayat 48. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang-orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus bersama seperti kita. Sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kerabat dan keluarga Kornelius, sesudah mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Petrus, membuat mereka memuliakan Allah. Sukacita luar biasa dari hidup mereka. Dan bukan hanya mereka memuliakan Allah saja, tapi mereka memberi diri mereka dibaptis. Menyerahkan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Tuhan dapat memakai setiap orang yang punya hati dan kerinduan untuk menjadi alat yang luar biasa di tangannya. Saudaraku, mari di saat kita diperhadapkan pada situasi pandemi COVID-19, kita berjuang lebih semangat lagi untuk membangun kehidupan rohani keluarga dengan sungguh-sungguh. Karena banyak waktu ini kita bisa ada di rumah bersama-sama dengan keluarga tercinta untuk membangun hubungan yang manis dengan Tuhan, supaya kita dapat menjadi keluarga yang harmonis, membangun keakraban dan kasih antara seluruh keluarga. Karena keteladanan dalam rumah tangga itu sangat penting artinya. Dan pasti ini menjadi kerinduan Tuhan di hari-hari zaman akhir. Saudaraku, kita semua sebagai orang percaya terpanggil untuk mewartakan Tuhan, bukan hanya lewat perkataan, tetapi lewat perbuatan. Dan itu dapat kita memulainya dari keluarga. Saya tertarik dari pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum BPH GBI tentang bagaimana kita bisa membangun keluarga Kristen teladan dan harmonis. Ada 5 kunci kebahagiaan dalam rumah tangga yang disebut melalui bahasa kasih. Bahwa kasih itu bukan hanya perasaan, tetapi tindakan. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk hal ini? Pertama-tama kita melihat ada 5. Pertama, perkataan kasih. Pentingnya perkataan kasih, kita harus banyak memuji. Memuji suami, memuji istri, memuji anak, memuji teman-teman, sepelayanan, memuji teman siapapun. Itu layak kita kerjakan, ya. Karena perkataan itu bisa menolong orang lain, bisa membuat orang lain itu bahagia ketika mendengarkan perkataan-perkataan kasih. Yang kedua, pelayanan kasih. Saudaraku, ada orang merasa tidak dicintai atau belum merasa itu dicintai dengan sungguh-sungguh, walaupun mungkin sudah dimulai sering dikatakan I love you. Kita harus melakukan itu bukan hanya dengan perkataan, tetapi lewat tindakan. Mungkin kita bisa menolong di rumah, ya. Selagi masa-masa pandemik ini, kita punya banyak waktu, kita menolong, kita membersihkan rumah mungkin, kita mencuci piring, kita setrika dan sebagainya. Itu bukti pelayanan yang nyata di dalam keluarga untuk membuktikan bahwa pelayanan kasih itu diwujudkan dengan tindakan. Yang ketiga, pemberian kasih. Saudaraku, ada orang yang merasa dicintai ketika dia menerima pemberian atau hadiah dari orang lain. Walaupun
tidak seberapa nilai hadiah itu. Tapi dia merasakan kasih itu diwujudkan lewat pemberian itu. Saudaraku, lakukan itu selagi kita bisa melakukan itu bagi keluarga kita atau siapa saja. Yang keempat, kita melihat sentuhan kasih. Ya. Sentuhan kasih itu bisa dengan memeluk, dengan merangkul. Itu bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi keluarga, saudara yang ada di sekitar kita. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu waktu yang berkualitas. Ya. Di sini yang disebut waktu berkualitas itu berarti kita bisa ada bersama-sama, kita bisa menemani mereka di rumah. Kita bisa berbincang-bincang, ngobrol. Kalau mungkin banyak waktu hari-hari ini kita tidak punya waktu untuk ngobrol, untuk bercerita, untuk share ini dan itu. Tapi ini waktunya. Quality time ini kita perlukan dalam kehidupan keluarga ini. Nah, jika 5 bahasa kasih ini dapat kita terapkan di dalam bulan keluarga, saudaraku, maka kita akan menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan pertama-tama melalui keluarga. Dan sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua untuk menjemput sale-salenya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan. Bagaimana kami harus membangun keluarga Kristen teladan dan harmonis. Kami merindukan itu terjadi dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dalam keluarga jemaat-Mu GBI Sungai Besar. Biar mereka itu menjadi bagian. Mereka boleh merasakan bagaimana dampak daripada harmonis, daripada hidup keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba telah selesai berkata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus mengartikan itu dalam kehidupan kami. Dari hari ke sehari, bukan hanya kami mendengar, tapi kami akan belajar dengan setia melakukannya. Kebenaran firman Tuhan ini, agar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapa di sorga, kami bersyukur siang hari ini. Kami masih punya kesempatan di bulan-bulan keluarga ini. Mari kami akan terus membangun hubungan yang manis dengan Tuhan. Lewat keluarga kami. Agar kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Lewat kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu, remakan firman-Mu. Dan supaya kami tetap setia melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siang hari ini kami mau berdoa bagi jemaat GBI Sungai Besar yang mungkin hari ini mereka ikut beribadah lewat acara ini. Tuhan Engkau sertai mereka, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, Engkau melawat mereka sebagaimana Engkau melawat kami pagi hari ini. Apa yang menjadi kerinduan, keperluan mereka Engkau cukupkan. Apa yang menjadi hati mereka untuk diubahkan oleh Tuhan, mari Tuhan ubahkan mereka. Agar di dalam keluarga mereka tercipta sesuatu yang manis. Supaya tetap membangun hubungan yang manis antara keluarga yang satu dengan yang lain. Antara saudara yang satu dengan yang lain. Karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar bulan keluarga ini akan kami belajar terapkan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih, siang hari ini juga kami rindu berdoa Bapa di sorga bagi hamba-hamba-Mu yang setia menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu supaya kami dapat membangun kerajaan-Mu di gereja ini. Karena kami tahu kedatangan-Mu tidak akan lama lagi Tuhan. Biarlah kami belajar dengan setia. Hidup dalam kasih. Membangun kerajaan-Mu selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada waktu. Berkati kami semua. Berkati pelayan-pelayan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang menopang pekerjaan ini. Juga berdoa bagi tim multimedia yang dengan setia bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya doa hamba bagi mereka. Supaya mereka terus punya hati. Punya semangat yang menyala-nyala. Untuk setia di dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Hamba juga teringat
Berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari jajaran pemerintahan pusat sampai ke daerah. Engkau terus melawat memberkati mereka Tuhan. Karena kami tahu Bapa di sorga, tugas yang ada di pundak mereka tidak ringan. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau akan terus memproteksi mereka, memberkati mereka, menjagai mereka Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan ini dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berdoa juga untuk para medis, para dokter yang bekerja, yang berjuang untuk kemanusiaan di garda depan. Tuhan, kami tahu mereka Engkau pakai menjadi alat-Mu. Perjuangan yang berat harus mereka hadapi. Mereka harus terpisah dari keluarga, terpisah dari suami, terpisah dari istri, terpisah dari orang tua, terpisah dari anak-anak untuk tugas mulia ini. Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Kami melihat banyak korban-korban yang sudah berjatuhan hari-hari ini. Ajar kepada kami selaku masyarakat, selaku warga negara Indonesia untuk mentaati setiap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat Tuhan. Supaya kami dapat ikut memutuskan mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Agar segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Negara kami aman, kota kami aman, negeri kami aman, dunia aman dari segala sesuatu. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kapan COVID ini akan berakhir? Itu ada di dalam kedaulatan-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Berkati pelayanan kami siang hari ini. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami terus serahkan dalam tangan Allah yang kuat dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Masih banyak yang akan kami minta dan pohonkan kepadamu. Tapi satu hal yang kami tahu, sebelum semua itu keluar dari mulut lidah bibir kami, Engkau sudah mengetahuinya. Kami percaya, Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan bagi saudara-saudara kekasih yang ada di rumah masing-masing yang pagi hari ini juga mengikuti perjamuan kudus, saya menghimbau untuk kita juga sama-sama mengikuti perjamuan ini. Roti yang akan dipakai nanti tidak mesti harus hosti, bisa diganti dengan crackers atau biskuit. Kemudian anggur bisa saudara ganti dengan sirup atau teh. Dan kemudian kepala rumah tangga yang akan melayani seisi rumah tangganya dalam perjamuan kudus ini, kecuali yang belum masuk dalam baptisan air, untuk sementara belum bisa mengikuti perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, di hadapan kami ada roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami menikmatinya, kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Engkau suci kuduskan oleh kuasa firman-Mu, agar roti dan anggur ini bisa menjadi kekuatan kesehatan bagi setiap kehidupan kami, bagi tubuh jasmani terlebih rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan dengarkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat tosti di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan di dalam nama Yesus Kristus.
Mari kita mengangkat cawan anggur di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah anggur yang akan kita minum ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, di dalam nama Yesus kita minum. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih saat ini. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus. Karena kami tahu, lewat tubuh dan darah-Mu, kami boleh menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Engkau rela tubuh-Mu tercabik-cabik demi pelanggaran dan dosa kami. Darah-Mu tertumpah di bukit Kalvari demi pelanggaran kami. Tuhan, kami hargai karya-Mu yang luar biasa itu. Buat kami mengerti bahwa Engkau Allah yang kami sembah sungguh Allah yang luar biasa. Allah yang rela berkorban untuk setiap orang yang sudah yang percaya kepada Tuhan. Untuk menanggung setiap dosa dan salah yang telah kami perbuat hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Kami semua, Engkau rela mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Sempurnalah sukacita kami. Dan sempurnalah pengorbanan-Mu bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.